Buat saya in rush karena saya juga punya kegiatan yang lain, tapi insya Allah saya akan usahakan untuk bisa datang membagi waktu dengan baik itu. Jadi udah nggak pengen ayo. Jangan saya dalam dunia politik itu aja sih. Jadi resolusinya semoga Allah mudahkan bahwa di tahun-tahun mendatang saya tetap bisa main film, tetap bisa memberikan film yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan tentu filmnya tayang di bioskop. Emang ada hambatan apa tuh selesai disertasi? Selesai disertasi, saya harus bikin alat ukur psikologi. Untuk asmara di tahun ini kan? Asmara, kayaknya belum deh tahun ini. Saya mau happy aja sama anak saya. Saya tuh udah tua, udah menuju ke arah yang pengen lebih tenang, nggak pengen terburu-buru dan nggak pengen dikejar oleh sebuah rencana manusia. Jadi pengen jalankan apapun yang ada di depan mata. Kayak tadi saya harus datang ke sini terlambat, saya bilang jangan membuat saya in rush karena saya juga punya kegiatan yang lain, tapi insya Allah saya akan usahakan untuk bisa datang membagi waktu dengan baik itu. Jadi udah nggak pengen ayo gitu, kayaknya udahlah, tua itu udah pengen lebih mau mempersiapkan diri untuk dipanggil Allah baik-baik, indah-indah. Ya, kalaupun ada kekurangan yang harus diperbaiki. Kayak kabarnya udah deket sama NASA, makanya mau jalan bareng. Jalan bareng kok. Kemarin ketemu. Terus gimana teh kalau ketemu teh? Biasa aja. Tapi udah semakin deket ya teh? Saya dekat dengan seseorang, saya dekat dengan 2 orang malah. Gaya banget. Jadi relasi kami tuh unik gitu. Relasi kami tuh yang penting dijalanin karena udah tua, nggak mantas kayaknya ya pacaran. Allah masih diingatkan. It's okay. Ya, tapi memaknai perjalanan 2022 ini seperti apa dari kalian sendiri? Tidak memiliki ekspektasi kepada semua orang. Jadi pasti kecewa. Jadi cukup menggantungkan harapan saya kepada Allah. Itu pelajaran penting dalam hidup saya. Menerima apapun yang menjadi jalan hidup saya gitu ya. Jadi yang penting buat saya adalah saya berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, berusaha untuk memperbaiki diri, membuat orang lain bahagia. Dah, itu aja. Jangan berusaha untuk orang lain harus membahagiakan saya, itu agak repot itu. Jadi saya nggak mau ada kamus itu dalam hidup saya. Bahwa yang paling utama semoga Allah mudahkan, yang paling utama doa sama Allah, yang paling utama berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik aja, itu aja. Target mungkin target untuk memulai gitu. Memulai baru untuk menikah atau enggak, saya nggak punya target. Saya nggak punya target. kameranya. Allah jadikan kapan, saya jalanin. Allah nggak jadikan, saya jalanin juga. Saya kontradiktif style saya sama putri saya. Putri saya lebih boyish. Saya sebenarnya boyish juga pada saat saya muda lah, tapi karena cenderung saya udah tua, kayaknya boyish di usia saya ini agak gimana gitu ya. Jadi saya tipe orang yang membuat anak saya boleh ngapain aja selama itu tidak menyalahi aturan agama, karena dia juga berhijab. Oke aja untuk eksplorasi urusan fashion. Tawaran film horor pun akan diambil juga atau tidak? Selama tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai politikus, insya Allah akan saya terima. Tentu cocok harga ya. Teh, kalau terus anak gimana teh? Bisa liburan lagi. Teh, lihat anak gimana, mau mengikutin mamanya kah gitu? Enggak, anak saya nggak mau. Kenapa? Dia nggak suka jadi artis. Dia nggak suka. Dia suara dia lebih bagus. Dia bisa main instrumen. Dia nggak mau jadi artis. Dia hanya ingin jadi ordinary person aja. Dia bilang dia mau kerja sebagai ahli teknologi pangan. Dia bilang gitu. Dia sebenarnya pengen jadi psikolog, tapi saya langsung bilang, jadi sekolah cukup bunda aja. Kamu nggak usah isi bunda mah katanya. Jadi ya dia terserah dia lah mau jadi apa. Dia pengen kerja di UN, di PBB dia pengen kerja. Passionnya berarti Passionnya dia social services. Dia suka kerja di bidang sosial. Kenapa? Karena sering lihat TV pulang malam makanya dia ngomongnya atau gimana? Nggak ngerti juga, mungkin dia lebih sering lihat orang susah. Jadi dia pengen nolongin orang. Dia bilang banyak orang yang susah, lebih enak untuk bisa bantu orang. Tapi selama ini tidak pernah ibaratnya ngajakin kalau syuting dulu masih kecil-kecil. Sampai sekarang dia tuh kalau kemarin juga bayi aja, dia sempat ikut beberapa, dia kenal sama Mas Rako, ketemu sama Vino dan Sarah, ketemu sama semua deh. Alhamdulillah. Dia sempat ikut juga supaya dia tahu ya gimana kerja orang tuanya, supaya dia tahu bahwa
ke Amerika itu bagaimana kerja kerasnya. Tapi mungkin kemungkinan ada lah nanti kalau udah mulai dewasa sudah bisa lah ibaratnya ngikutin jejak mamanya. Entah. Enggak, definitely dia udah bilang enggak. Biasanya kami tipe orang yang kalau udah bilang enggak, insya Allah enggak. Insya Allah istiqomah enggak. Tapi saya juga nggak tahu. Kemarin itu proses syutingnya berapa lama sih Teh? Saya itu hitung-hitungan seminggu ada kali ya. Seminggu kalau nggak salah. Nggak lama sih. Kan saya ini ya, apa namanya, sibuk maksudnya tuh ada yang utama. Jadi alhamdulillah sih semua mengikuti jadwal kerja saya yang off dari tugas saya sebagai politikus. Jadi cukup fleksibel. Satu lagi ya. Lagi. Teteh lebih enjoy di dunia politik based on pengalaman ya, lebih enjoy di dunia politik atau di dunia entertainment? Dua-duanya memberikan Nyaman. kenyawanan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Kalau dunia politik pasti saya harus bekerja melayani orang dan melakukan sesuatu untuk orang lain yang berdampak pada orang banyak. Kalau dunia film itu kan dampaknya cuma buat saya. Tujuannya juga untuk diri saya. Tujuannya untuk achievement saya pribadi yang belum tidak berdampak pada orang secara langsung, tapi dampaknya adalah menghibur orang lain. Dampak yang paling utama kan saya bisa liburan. Dari kata buat bikin lagu ini sih, mungkin nyanyi lagi. Aduh enggak, saya udah tua. Nyanyi kayaknya Start of My World. Saya kebetulan aja Allah takdirkan bisa menyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Oke. Thank you. Teteh selalu